Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa dulu partai politik di Indonesia banyak banget, tapi tiba-tiba menyusut jadi cuma beberapa? Nah, disinilah cerita tentang fusi partai politik dimulai. Halo Sobat Demokrasi, kali ini kita nggak cuma bahas politik pakai bahasa buku teks, tapi kita ajak kamu jalan-jalan sebentar ke dapur sejarah politik Indonesia. Biar paham kenapa partai-partai itu kadang memilih bergabung, melebur, dan lahir kembali dengan wajah baru. Sederhananya begini, fusi partai politik adalah momen ketika dua atau lebih partai memutuskan pisah nama dan nikah ulang jadi satu partai baru. Artinya, partai-partai lama resmi pamit secara hukum. Lalu lahirlah satu partai baru dengan nama baru, lambang baru, kepengurusan baru, dan tentu saja ADART yang juga baru. Ini beda ya dengan koalisi. Kalau koalisi itu ibarat teman seperjalanan, bareng cuma pas pemilu. Habis itu, masing-masing balik ke rumah sendiri. Sementara fusi, sudah satu rumah, satu dapur, satu rekening. Jawabannya sederhana, tapi strategis, yaitu bertahan hidup dan memperbesar peluang. Beberapa alasan paling umum kenapa partai memilih fusi, antara lain, yang pertama takut nggak lolos ambang batas pemilu. Daripada jalan sendiri ya kan, tapi tersandung parliamentary threshold, ya mending gabung biar lebih kuat. Yang kedua, biar nggak boros energi dan biaya. Logistik, kader, dan dana kampanye bisa disatukan. Lebih hemat, lebih fokus. Yang ketiga, ideologinya mirip-mirip. Kalau visi dan arah perjuangan udah sejalan, kenapa harus jalan sendiri-sendiri coba? Terus selanjutnya yang keempat, meredam konflik internal. Kadang fusi jadi jalan damai saat partai udah keburu pecah kongsi. Dan yang kelima, target politik jangka panjang. Tujuannya jelas, jadi partai besar yang punya pengaruh nyata dan tahan lama. Nah, di Indonesia, fusi partai itu nggak bisa asal jabat tangan lalu beres. Ada aturan mainnya dan cukup ketat. Secara umum, prosesnya seperti ini. Masing-masing partai harus rapat besar dulu. Entah itu kongres, munas, atau forum tertinggi untuk bilang, ya, kami siap fusi. Intinya, ada kesepakatan dari dalam partai itu sendiri. Lalu dilanjutkan menyusun identitas baru, mulai dari nama partai, lambang, ideologi, sampai struktur kepengurusan. Semuanya dirumuskan ulang. Lalu lanjut deklarasi ke publik. Setelah sepakat, partai-partai itu mendeklarasikan fusi ke masyarakat. Nah, ini nih momen resmi jadiannya. Dan yang terakhir, partai baru hasil fusi itu wajib didaftarkan ke Kemenkumham agar sah secara hukum. Landasan hukumnya jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Nah, sekarang pertanyaannya, pernah nggak sih fusi partai politik itu terjadi di Indonesia? Sekarang kita bahas. Tahun 1955, pemilu pertama digelar. Harapan rakyat meluap, namun dari harapan itu lahirlah puluhan partai. Lebih tepatnya, 29 partai politik, dan itu belum termasuk calon independen. Negeri ini demokratis, iya, tapi juga gaduh, retak, dan sulit dikendalikan.
Disinilah cerita tentang fusi partai politik dimulai. Memasuki akhir 1960-an, kata stabilitas menjadi mantra baru penguasa. Pemerintah Orde Baru percaya satu hal, pembangunan tak akan pernah lahir dari politik yang ribut. Partai politik dianggap terlalu banyak bicara, terlalu berisik, dan terlalu berbahaya. Oposisi dipersempit, gerak politik diawasi, dan pelan-pelan negara mulai bertanya, bagaimana jika semua ini disederhanakan? Dan di tahun 1973 dimulailah penyederhanaan partai politik. Hasilnya, puluhan partai dilebur menjadi 3 kekuatan besar. Pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau P3. P3 itu sendiri adalah gabungan dari partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, SII, dan Perti. Lalu ada yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yakni gabungan dari partai nasionalis dan non-Islam seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Mutbah. Lalu yang ketiga ada Golkar. Nah, Golkar ini awalnya bukan partai, tapi justru jadi mesin politik utama Orde Baru. Sejak itu, peta politik Indonesia berubah drastis. Pemilu jadi lebih sederhana, tapi juga lebih terkendali oleh negara. Fusi bukan tentang kerjasama, bukan pula soal kompromi sementara. Fusi adalah penghapusan identitas lama, lalu kelahiran identitas baru. Nama lama ditinggalkan, lambang lama disimpan, sejarah panjang dipaksa berakhir dalam satu tanda tangan. Partai-partai yang dulu berdiri tegak, kini dihadapkan pada pilihan melebur atau lenyap. Fusi bukan sekedar penggabungan, tapi peleburan. Fusi memang menyederhanakan peta politik. Pemilu jadi rapi, partai tinggal 3. Namun, di balik kerapian itu ada harga yang dibayar mahal. Di antaranya, pilihan rakyat menjadi sempit, oposisi melemah, dan partai kehilangan fungsinya sebagai penyalur inspirasi. Fusi yang katanya demi stabilitas justru menjadi fondasi kekuasaan panjang. Reformasi 1998 membuka kembali keran demokrasi. Partai lahir lagi, bendera kembali beragam. Namun bayang-bayang fusi tak pernah benar-benar pergi. Kini, fusi hadir dengan wajah baru. Bukan paksaan negara, melainkan kalkulasi elektoral. Ambang batas parlemen, biaya kampanye, dan persaingan keras membuat partai-partai kecil kembali bertanya, bertahan sendiri atau bergabung agar hidup? Jadi, fusi partai itu seperti obat. Bisa menyembuhkan, tapi juga punya efek samping. Dampak positif dari fusi itu sendiri antara lain partai menjadi lebih kuat dan stabil. Sistem kepartaian lebih sederhana, biaya politik bisa ditekan, suara pemilih lebih efektif, nggak banyak yang terbuang. Tapi fusi partai ini juga ada dampak negatifnya, yaitu pilihan politik rakyat jadi lebih terbatas, partai besar makin dominan, konflik internal sering muncul setelah fusi. Dan yang paling parah, oposisi ya bisa melemah. Jadi fusi partai itu baik atau buruk sih? Jawabannya tergantung konteksnya. Kalau fusi dilakukan secara sukarela dan demokratis, bisa jadi jalan konsolidasi yang sehat. Tapi kalau dipaksakan oleh kekuasaan,
fusi justru bisa mematikan keragaman politik. Tapi yang jelas, fusi partai adalah bagian penting dari perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebuah bukti bahwa politik selalu bergerak, beradaptasi, dan kadang harus menyatukan diri untuk bertahan.